Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak di dalam bab 1, yaitu akidah Islam. Sebelum kita mempelajari tentang pengertian dari akidah Islam, terlebih dahulu marilah kita mengamati, memperhatikan dan merenungkan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar keindahan alam. Yang kedua adalah gambar tata surya. Dan yang ketiga adalah gambar alam semesta yang berada dalam sebuah trompet atau sangkakala besar. Pengertian akidah Islam. Mana akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatun, yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah seperti berikut. Ma aqada alaihil qalbu al-dhamir, yang artinya sesuatu yang terikat kepada hati dan hati nurani. Dalam Al-Quran, kata akidah sering disebutkan, antara lain di dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Lanjut. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam atau akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, ada juga istilah akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu, kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar atau akidah yang lurus, dan juga ada akidah yang sesat atau akidah yang salah. Dasar-dasar akidah. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifiyah. Artinya, sesuatu ajaran yang dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka, dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dasar hukum Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya berkenan dengan konsep akidah yang benar, harus diyakini dan dijalani secara mutlak serta tidak boleh ditawar oleh umat manusia. Dasar hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Apa itu hadis? Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, takrir, yaitu sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Tujuan mempelajari akidah Islam yang pertama adalah memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir.
Yang kedua, menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketentuan yang ada sejak lahir. Dan yang kelima, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Setelah kita mempelajari tentang pengertian akidah Islam, pengertian Al-Quran, dan pengertian hadis, maka jawablah pertanyaan yang Bapak Guru berikan. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan akidah secara bahasa. Yang kedua, jelaskan pengertian akidah secara istilah. Yang ketiga, jelaskan pengertian Al-Quran. Yang keempat, jelaskan pengertian hadis. Dan yang kelima adalah apakah tujuan mempelajari akidah Islam. Silakan dijawab di buku tulis untuk bahan evaluasi kita bersama. Terima kasih, mudah-mudahan video singkat ini, video pembelajaran ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.